Pemkab Kudus kembali menggelar sosialisasi cukai terkait perundang-undangan di bidang cukai. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, anggota DPRD Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan Pengadilan Negeri Kudus. Sebagai kabupaten penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus setiap tahunnya menyumbang pendapatan dari hasil pita cukai rokok kurang lebih 34 triliun rupiah per tahunnya. Dengan penghasil pita cukai terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus tentunya juga mendapatkan pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang cukup besar. Namun, pada prakteknya, di tahun 2021 ini, anggaran yang bersumber dari DBHCHT di Kabupaten Kudus tidak dapat dijalankan sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, seperti halnya yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PKM07/2020. Dalam sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang cukai di Desa Bacin, Kecamatan Baik Kudus, Ketua DPRD Kudus menjelaskan bahwa Kabupaten Kudus di tahun 2021 ini mendapatkan pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar 155 miliar rupiah. Sedangkan besaran uang tersebut penggunaannya diatur oleh Menteri Keuangan yang tertera dalam nomor 206/PKM07/2020. Dengan adanya PMK nomor 206 tersebut, tentunya pemerintah Kabupaten Kudus di tahun 2021 ini sedikit mendapat kendala pembangunan infrastruktur karena tidak dapat menggunakan anggaran DBHCHT sebagai pembangunan fisik. Namun, meski demikian, Pemkab Kudus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari DBHCHT, yakni 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk kesehatan, seperti fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan nasional, sedangkan 25%-nya lagi digunakan penegakan hukum. Di 155 miliar itu sudah diatur yang namanya Menteri Keuangan melalui PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 yang isinya 20% kanggo kesehatan. Kesehatan itu apa? Digunakan untuk apa? Untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, termasuk untuk bayar jaminan kesehatan nasional, JKN, BPJS niko, atau warga masyarakat yang memang tidak mampu dan tidak punya biaya bisa diajukan melalui surat keterangan Pak Kepala Desa, nanti dibiayai oleh kabupaten melalui dinas sosial, dan itu juga sumbernya dari dana cukai. Ngaten nggih? Jadi manfaat walaupun tanpa jenengan sadari, warga desa Bacin ini ada yang di backup JKN-nya dari dana bagi hasil cukai. Mungkin tidak terasa, tetapi total orang sekabupaten Kudus kurang lebih 225.000 orang yang di backup melalui APBD. Jadi 25% itu untuk kesehatan. Yang kedua 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Aturan tahun ini. Jadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk apa? Untuk BLT. BLT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka recovery, pemulihan ekonomi yang ada di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kudus. Bening pasar saya rame, warung-warung saya rame, ekonomi ini muter, jadi perputaran keuangan di daerah ini akan semakin baik. Jadi itu yang tentunya menjadi tujuannya. Walaupun nyon sewu niki, walaupun di lapangan akeh sing maido. Lah iya wong kae wis kerja pabrik, omahe apik, duwe mobil, kok ijen entuk BLT. Kalau sing kae durung duwe apa-apa, mesti gaweane wis ora duwe, wis dipecat teko perusahaan karena Covid, malah rantuk BLT. Sing wong pabrik wis genah entuk bayaran malah entuk BLT terus. Walaupun dipaidu ngoten, tetapi memang aturannya kados ngaten.
Iki kita kok meneng kabeh meneng kata. Terus santai mawon, santai. Jadi memang aturannya kados ngoten. Yang tentunya kalau kita tidak menjalankan aturan itu bisa kena sanksi dari Menteri Keuangan. Sanksinya apa? Bisa ditunda penyaluran bantuannya, uangnya transfernya ke kabupaten. Bisa nanti ancamannya yang 2023 orang rakai. Tidak ditransfer kalau tidak sesuai dengan peraturan menteri. Lah ngoten sebabnya. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, walaupun rasa keadilan itu belum ada, tetapi karena memang ini aturan ya harus kita jalankan. Ngaten nggih? Termasuk untuk pelatihan. Jadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat itu termasuk untuk pelatihan. Ibu, bapak yang nanti mungkin mau mengikuti pelatihan bisa di dinas sosial, dinas Nakertram, dilihat melalui websitenya juga bisa. Ada pelatihan jahit, tata boga, terus rias, pengantin dan lain-lain. Jadi pelatihannya banyak di sana. Itu dibiayai juga dari dana cukai. Menawi ibu-ibu PKK dari Desa Mbacen ini menginginkan, monggo Pak Kades memfasilitasi agar nanti juga bisa ikut memanfaatkan itu. Pelatihannya di balai desa sini boleh. Menanggapi adanya PMK nomor 206 tahun 2020 ini, Bupati Kudus Muhammad Hartopo berpesan kepada masyarakat agar tidak salah mensikapi. Tersendatnya pembangunan infrastruktur saat ini disebabkan karena pemerintah pusat hingga pemerintah daerah fokus dalam menangani kasus COVID-19. Namun, meski demikian, Pemkab Kudus tetap berupaya agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi melalui anggaran BBHCHT tersebut. Ini sangat luar biasa pandemi COVID ini, tapi kelihatannya yang saya lihat sekarang masyarakat Kudus sudah menjadi biasa dengan hadapan pandemi ini, dan saya apresiasi dan saya terima kasih karena kesadaran makin muncul di dalam tatanan kehidupan yang baru ini. Ini masyarakat Kudus saya apresiasi betul. Maka dari itu yang terdampak pun bukan hanya dari masyarakat, termasuk pembangunan Kabupaten Kudus. Ini juga sangat terdampak. Tapi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD terkait masalah terdampaknya ini karena apa. Jadi dengan adanya PMK 206 yang mengatur semua peruntukan keuangan yang ada di BHCHT, ini membuat kita seperti terpasung, seperti diikat di dalam aturan ini semua. Kenapa? Yang kemarin 2020 kita menjalankan PMK, melaksanakan PMK nomor 7 2020 yang notabene adalah di situ untuk dana cukai peruntukannya bisa dilaksanakan 50% block grant. Block grant untuk apa? Bapak Ibu, untuk membangun infrastruktur, untuk membangun jalan, gedung dan lain sebagainya. Yang 50% itu apa? Spesifik grant untuk pelayanan peningkatan kesehatan. Termasuk salah satunya untuk pembangunan vaskes, fasilitas kesehatan, kayak puskesmas, rumah sakit, untuk pemberian alkas, untuk pembayaran BPJS yang masyarakat yang tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah daerah, dan termasuk untuk masyarakat yang sakit tidak mampu dibiayai pemerintah daerah. Ini adalah salah satunya untuk itu. Tapi dengan adanya PMK 206 ini untuk apa? Berubah total. Nanti akan kita jelaskan. Kemarin ketika memakai PMK nomor 7 2020 masih sisa 69,7 miliar. Jadi dengan sekarang ini 155 miliar ditambah 69,7 miliar jadi 225 miliar. Sekarang peruntukannya untuk apa? Separuh untuk kesejahteraan masyarakat. 25% untuk kesehatan, 25% untuk penegakan ketentuan perundang-undangan di sini.
Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang dikemas secara dialog dengan warga ini diharapkan ada pemahaman baru dari warga terkait keperuntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang mengalami perubahan akibat COVID-19 tersebut, terkait keperuntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang mengalami perubahan akibat COVID-19 tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar PMK nomor 206 dapat dirubah, sehingga diharapkan ada kelonggaran untuk Kabupaten Kudus, sehingga penyerapannya tidak terjadi silpa. Memang perlu ada pemahaman terkait bagaimana dari PMK nomor 7 2020 ini turun PMK 206 ini memang perlu harus dipahamkan untuk kepada masyarakat semua. Jangan sampai masyarakat ini terjadi ketidaktahuan ada dana cukai sebanyak itu. Ini kan yang terbanyak se-Jawa Tengah paling banyak di Kudus, ya kan? Tapi fungsinya untuk apa, digunakan untuk apa, nanti masyarakat tidak tahu. Ini harapan kami, masyarakat semua harus paham terkait turunnya PMK 206, memang ada masalah mengatur peruntukan untuk kegunaan dana bagi hasil cukai ini. Nah, maka dari itu yang kemarin ketika PMK nomor 7 2020 adanya peruntukan blok grant 50% dari untuk kesehatan, nantinya untuk peningkatan kesejahteraan tentang kesehatan. Di sini dengan adanya PMK 206 ini turun Desember 2020 yang mengatur untuk semuanya terkait ada 50% kesejahteraan masyarakat, ada 25% untuk kesehatan dan ada 25% terkait di dalam untuk penegakan ketentuan perundang-undangan ini. Nah, ini perlu memang dijelaskan masyarakat supaya masyarakat tahu dan paham terkait bagaimana penggunaan dari dana cukai ini. Nah, maka dari itu untuk masyarakat banyak yang ini kan ada semacam diskusi ya kita untuk sosialisasi ini. Jadi banyak masyarakat tanya ketidaktahuan terkait masalah ada anggaran-anggaran yang ketika di kesejahteraan masyarakat ini memang sudah terpenuhi ya, tapi bisa digeser untuk di kesehatan. Itu ternyata dari surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini tidak diperbolehkan. Tapi Kudus sudah melakukan ini. Ini kan artinya Kudus ini mendapat warning karena tidak perlu digeser dan di 2022 nanti tentunya sesuai dengan mandatori peruntukan dengan PMK 206. Tapi harapan kami PMK 206 ini harus peruntukannya bisa dirubah supaya kita ada kelonggaran untuk infrastruktur juga. Jadi semua ini kan sementara untuk spesifik grant ya, untuk spesifik grant. Jadi kita tidak bisa di dalam melakukan untuk itu semua. Jadi tidak ada kelonggaran. Kita sendiri merasa ya dipasung lah, diikat dengan aturan-aturan seperti itu. Sehingga ini untuk penyerapannya lebih susah. Padahal untuk kemarin PMK nomor 7 2020 pun masih ada untuk anggaran-anggaran yang tidak terserap. Artinya untuk Silpa 2021 ini atau Silpa 2020 yang kita terapkan di 2021 ini ada 69,7 miliar. Apalagi kalau yang PMK 206 ini sangat memang tentunya agak susah kita dalam penyerapannya. Untuk penyerapan ini karena sebetulnya banyak, kalau di sini ada petani tembakau, kan karena mulai dari kualitas tembakau, nyampe sarprasnya, nyampe pasca panennya pun juga bisa dianggarkan lewat anggaran cukai ini, DPAJT ini. Nah, tapi di Kudus tidak ada petani tembakau, yang ada adalah buruh rokok. Dan buruh rokok ini pun semua yang tercatat masuk di catatan kami itu ada total 71.000. 71.000 itu hasil dari verifikasi kita, catatan kita. Tapi kita kemarin ada verifikasi lagi karena memang harus yang betul-betul tidak mampu yang dikasih. Akhirnya total ada 68, sekian untuk ribu di Kabupaten Kudus. Nah, sedangkan kita nunggu untuk dari provinsi karena provinsi juga akan membagikan untuk BLT cukai itu yang ada di Kabupaten Kudus yang menurut dari data dari provinsi yang sampai sekarang belum ditandatangani oleh Pak Gub itu sekitar 25, sekian. Yang Kudus sekitar sisanya semua. Dan ini memang belum kita turunkan karena kita nunggu harus ada sinkronisasi data dan validasi data yang betul-betul supaya tadi tidak
ada overlapping atau tumpukan di dalam memberikan bantuan ini, itu aja. Ya, dengan harapan saya PMK ini kalau memang peruntukannya seperti ini terus, kita memang juga susah karena terkait masalah untuk pendidikan dan latihan, ini pun harus dikondisikan betul-betul dari keluarga buruh rokok. Pemberian hibah kambing, ayam atau lele, ini pun juga dikondisikan atau diperuntukkan oleh semua keluarga buruh rokok. Ini untuk yang lain kan tidak bisa. Ini penyerapannya harus susah sekali. Padahal untuk buruh rokok di Kudus ini walaupun memang banyak untuk di dalam mencari nafkahnya untuk di buruh rokok di Kudus ini, tapi kondisinya tidak bisa untuk mendominasi semua untuk di Kabupaten Kudus ini, yang artinya kita sangat terbatas sekali, jadi penyerapannya pun tidak bisa untuk signifikan untuk dengan PMK 206. Harapan kami PMK 206 ini segera bisa dirubah untuk peruntukannya, berapa persen bisa untuk blok grant. Sementara itu, Ketua DPRD Kudus pasca memberikan sosialisasi kepada warga desa Bacin menuturkan bahwa PMK 206 saat ini untuk Kabupaten Kudus belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Pihaknya pun mewakili masyarakat agar pemerintah pusat memberikan kelonggaran dana bagi hasil cukai agar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan daerah. PMK 206 diatur oleh Menteri Keuangan yang tentunya untuk Kabupaten Kudus saat ini belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi saya atas nama masyarakat Kabupaten Kudus berharap kepada pemerintah pusat khususnya Menteri Keuangan agar ada kelonggaran dalam penggunaan dana bagi hasil cukai ini biar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena ketika itu bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah, maka tentunya dalam mengalokasikan anggaran tersebut masyarakat juga bisa menikmati. Walaupun misalnya menurut kajian perokok pasif itu lebih berbahaya, maka tentunya semua masyarakat di Kabupaten Kudus berhak untuk mendapatkan penggunaan dana bagi hasil cukai tersebut. Dan sekali lagi kami berharap pada pemerintah pusat khususnya Menteri Keuangan mohon tolong dibantu ada kelonggaran dalam penggunaan BHJHT ini agar sesuai dengan kebutuhan daerah. 2022 kemarin kami diundang, Pak Bupati dan saya diundang oleh Komisi 11 DPR RI dan Dirjen Keuangan membicarakan tentang hal tersebut. Informasinya akan ada perubahan, PMK 206 akan dirubah, sedikit ada kelonggaran, dan itu yang tentunya semoga saja sesuai dengan usulan kami yang ada di daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat Kudus, salah satunya dengan mengalokasikan di BHJHT sebesar 112 miliar rupiah untuk bidang kesehatan. Alokasi dana cukai yang diberikan untuk bidang kesehatan tersebut merupakan peralihan dari alokasi dana cukai bidang kesejahteraan masyarakat. Peralihan tersebut dikarenakan alokasi dana cukai yang diberikan pada bidang kesejahteraan masyarakat dirasa sudah cukup.
memaksimalkan penyerapan anggaran sebagai pemulihan ekonomi nasional yang bersumber dari dana bagi hasil cukai atau DBHCHT, Pemkab Kudus siap ciptakan wirausahawan milenial di Kabupaten Kudus. Antara lain dengan memberikan berbagai jenis pelatihan melalui Disnaker, Perinkop, dan UMKM. Salah satu upaya penyaluran kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT antara lain dengan menciptakan wirausahawan baru di tengah kehidupan normal saat ini. Salah satunya dengan memberi pelatihan barista dan roasting kopi kepada warga Kudus yang utamanya keluarga buruh rokok di Kabupaten Kudus. Pelatihan barista serta roasting kopi menjadi satu poin untuk program kesejahteraan masyarakat lantaran dinilai Kabupaten Kudus memiliki potensi kopi yang cukup tinggi. Sehingga diharapkan pasca pelatihan tersebut dapat meningkatkan peluang usaha bagi mereka yang mengikuti pelatihan barista dan roasting. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan pelatihan yang bersumber dana dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2021. Nah, salah satunya pada hari ini ada 4 pelatihan yang serentak dilaksanakan. Pelatihan roasting kopi, pelatihan hidroponik, pelatihan barista, pelatihan dan digital marketing system. Jadi empat kejuruan ini adalah pertama kali yang kita laksanakan tahun 2021. Ini tahun-tahun sebelumnya memang belum ada kegiatan pelatihan ini. Jadi kita berusaha berinovasi. Kita ada potensi kopi ya di daerah atas. Kita merespon itu. Kita terus mengadakan pelatihan kopi, pelatihan roasting kopi, pelatihan barista seperti itu. Jadi terkait juga dengan adanya banyaknya potensi kopi yang ada di Kabupaten Kudus. Narasumbernya dari CV Aksa Digital dari Yogyakarta, Mbak Inten. Kalau narasumber memang untuk dari hidroponik ada ketua dari komunitas hidroponik Kudus. Kemudian yang untuk digital marketing memang ada praktisi digital marketing dan branding dari Jogja. Kemudian untuk yang kopi kita bekerjasama dengan Java Legend. Peserta ini dari berbagai kecamatan ya. Yang jelas sasarannya adalah keluarga pekerja rokok atau keluarga pekerja rokok sesuai dengan PMK 206. Jadi sasarannya memang seperti itu, Mbak. Kudus semua berarti ya Bu ya? Kudus semua, memang harus kudus semua. Perubahan mengusulkan tambahan anggaran untuk pelatihan semacam ini? Di perubahan ini kemarin dialokasikan 1,8 M. Rencana apa Bu? Jadi kegiatannya nanti rencananya kami akan menambah untuk setir mobil karena peminatnya banyak sekali. Kemudian barista juga peminatnya banyak sekali. Jadi peminat yang banyak-banyak itulah yang kita akan tambah paket kegiatan pelatihan. Mengusulkan untuk bantuan alat nggak setelah pelatihan? Kami maunya seperti itu, tetapi karena regulasi belum memungkinkan, untuk tahun ini kita tidak ada alat ya, jadi hanya pelatihan saja. Tapi kita nanti tetap mendampingi dengan cara monitoring evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dari para peserta pelatihan. Damayanti, salah satu peserta pelatihan asal desa Kajar, menyampaikan dirinya sangat menanti pelatihan semacam ini. Terlebih keluarganya merupakan salah satu pelaku usaha kopi di Colo. Dengan adanya pelatihan barista tersebut, tentunya menambah pengetahuan dirinya untuk membuat sajian kopi yang lebih nikmat, serta dapat meningkatkan kualitas sajian kopi yang dimiliki keluarganya.
pelatihan ini motivasinya apa sih, Pak? Pengen tahu cara menyajikan kopi, membuat kopi, membedakan rasa. Kalau sebelumnya Udah pernah. sudah pernah latihan. Di rumah juga ada usaha. Di rumah Dengan pelatihan semacam ini, Mbak, harapannya gimana, Mbak? biar usahanya bisa maju. Udah punya usaha? Udah. Kalau Buka kedai, warung getuk. Di mana, Pak? Kajar, getuk Pak Kumis. Saat meninjau pelatihan tersebut, Bupati memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta latihan dengan berencana memberikan bantuan pengembangan usaha pasca pelatihan melalui kebutuhan alat, mengingat peraturan dalam PMK 206 tentang penggunaan di DHCHT tidak ada regulasi untuk pembelian alat bagi peserta pelatihan, maka Pemkab Kudus akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk fasilitas tersebut. Sangat senang dan apresiasi kepada Dinas Perindustrian yang selalu support terhadap untuk pelatihan kepada anak-anak, terutama untuk buruh rokok. Ya, di sini bukan hanya buruh rokok, saudara buruh rokok, tapi ya kalau tetangganya tidak bisa di sini. Ya, tetap keluarga, jadi keluarga buruh rokok yang bisa disupport untuk pendidikan dan latihan di sini, terutama ini yang lagi booming ini untuk barista. Jadi harapan kami untuk kepelatihan barista ini jangan hanya monoton. Dan harapan kami pun dari Dinas Pariwisata Perindustrian nanti bisa mengakomodir terkait bagaimana supaya dibentuk kelompok dan dikasih alat. Ya, bantuan alat supaya di rumah nanti bisa untuk belajar sendiri kelompoknya itu dengan meneruskan dengan alat-alat itu. Jangan sampai habis belajar di sini nanti di rumah tidak punya alat, tidak bisa melanjutkan untuk latihan-latihan lagi, nanti jadinya lupa, percuma untuk latihan ini. Ya, nanti ada alat yang diberikan pada hari gitu, makanya dari perindustrian ini segera untuk koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Ya sebagaimana ini anak-anak harus dikasih alat, percuma. Ya diomongin apa adanya. Ya, mungkin ada support modal begitu Pak, bagi mereka yang nanti ingin mandiri seperti itu selain alat. Ya, mungkin nanti bisa. Nanti kita ini kan buka untuk 500 wirausaha, ya kan? Wirausaha baru. Ini harapan kami. Itu pun tidak diberikan untuk uang, tapi dilatih sebagian untuk pelatihan, sebagian untuk modal, untuk diberikan untuk alat itu. Ya, alat itu supaya mungkin lebih baik. Itu ada nanti juga kan ada 500 wirausaha ada ya. Tapi untuk di sini tuh ini memang ada indeksnya ya. Untuk pelatihan ini per orang ada berapa? 3 juta. Per orang 3 juta untuk kepelatihan ini selama 5 hari. Jadi per latihan itu ada 600.000. Ya. Tapi barangkali ini indeksnya ditambah, tapi untuk dibelikan alat bisa enggak? Ini yang harus kita tekankan pada perindustrian.
Jadi indeksnya mungkin bisa ditambah 5 juta contoh. Untuk kepelatihan mungkin agak dipersingkat, mungkin 2 juta, yang 3 juta atau 2 juta itu alat satu itu harganya kan 6-7 juta. Bisa untuk dibuat kelompok. Jadi satu kelompok itu berapa orang, ada 5 orang. Itu kalau indeksnya semua ada 3 juta, sekarang ya 5 orang berarti 15 juta. Nah, mungkin untuk pembelian alat 7 juta, yang untuk kepelatihan 8 juta. Nah, itu kan lebih bagus. Gitu loh. Jadi sampai di rumah nanti punya kelompok sendiri yang punya alat untuk barista, latihan itu bisa untuk menyeduh kopi sendiri. Wacana pemberian bantuan alat pada warga maupun buruh rokok yang mengikuti pelatihan yang bersumber dari DBHCHT tidak hanya diberikan kepada peserta pelatihan barista dan roasting saja, namun diberlakukan bagi semua peserta yang mengikuti pelatihan dengan bersumber dari DBHCHT seperti pelatihan hidroponik serta pelatihan lainnya yang bersumber dana dari DBHCHT. Sehingga dengan adanya bantuan alat tersebut, warga yang telah mendapatkan pelatihan dapat terus mengembangkan keterampilannya sehingga meningkatkan perekonomiannya.